Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Aryani dengan NIM 2306010084. Di sini saya akan menjelaskan tentang optimalisasi teknologi dalam pembelajaran akidah akhlak. Kita akan mengeksplorasi bagaimana teknologi bukan sekedar menjadi alat bantu, melainkan katalisator dalam menghidupkan nilai-nilai akidah dan akhlak di ruang kelas modern. Pergeseran paradigma belajar. Era Gen Alpha, siswa saat ini adalah digital natives. Mereka memproses informasi melalui stimulasi visual, interaktivitas, dan konektivitas instan. Kebutuhan akan konten yang dinamis, belajar melalui pengalaman digital, kritis terhadap relevansi materi. Teknologi bukan pengganti guru, tetapi alat bagi guru untuk membawa nilai-nilai abadi ke konteks masa kini. Mereka tidak hanya belajar dari teks, tapi dari pengalaman. Kita harus menyesuaikan cara penyampaian materi PAI agar tetap relevan tanpa menghilangkan esensi spiritualnya. Urgensi teknologi dalam akidah. Mengapa teknologi penting dalam akidah? Ada 3 hal. Konkretisasi materi yang abstrak, meningkatkan interaksi, dan memberikan akses belajar yang tak terbatas ruang dan waktu. Yang pertama, konkretisasi, yaitu memvisualisasikan konsep abstrak akidah seperti alam barzah atau hari kiamat melalui multimedia. Yang kedua, interaktivitas, yaitu mengubah penghafalan teori menjadi pengalaman belajar yang aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, aksesibilitas, yaitu materi dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui platform cloud-based learning. Integrasi 3 elemen kunci untuk keberhasilan pembelajaran. Kita mengintegrasikan konten akidah dengan pedagogi yang tepat, lalu memilih teknologi yang paling sesuai untuk mendukung tujuan tersebut. Materi utama, adab media sosial, akidah akhlak di era internet. Pemanfaatan teknologi bukan hanya sebagai alat, tapi juga sebagai objek pembelajaran akhlak. Tabayun digital, memverifikasi berita hoaks, gibah online, menghindari cyberbullying, amanah digital, menjaga privasi dan hak cipta, dakwah kreatif, menebar kebaikan di medsos. Ini adalah inti dari akhlak di era digital. Kita mengajarkan konsep tabayun dan amanah bukan lagi di atas kertas, tapi langsung melalui praktik berinternet yang sehat. Visualisasi konsep metafisika. Pemanfaatan AR dan VR. Teknologi virtual reality dapat memberikan simulasi visual sejarah Islam atau ilustrasi konseptual hari akhir yang membantu pemahaman akidah secara mendalam. Contoh aplikasi 3D Mosquetor, sejarah Perang Badar, dan simulasi manasik haji digital. Konsep gaib dalam akidah kini bisa dibantu dengan visualisasi VR atau AR. Ini membantu siswa mendapatkan gambaran konseptual yang lebih kokoh mengenai kebesaran Allah dan sejarah Islam. Gamifikasi dalam akhlak. Ada virtual labirin interaktif untuk membedakan sifat terpuji dan tercela. Yang kedua, kuisis, evaluasi akidah yang kompetitif dan memacu adrenalin belajar. Yang ketiga, kelas dojo, pemberian reward poin secara instan untuk perilaku akhlak baik di kelas. Bermain sambil belajar melalui platform seperti virtual atau kuisis, kita mengubah tantangan menjadi motivasi. Siswa belajar membedakan akhlak terpuji sesuai melalui cara yang mereka sukai.
diskusi moral berbasis platform, ada Padlet atau Jamboard. Siswa mengunggah studi kasus dilema etika di sekitar mereka dan berdiskusi secara anonim, namun terkontrol, meningkatkan kejujuran batin. Manfaat utamanya, yang pertama, demokratisasi ruang bicara. Yang kedua, dokumentasi diskusi yang rapi. Yang ketiga, mendorong berpikir kritis. Platform seperti Padlet memungkinkan diskusi moral yang lebih inklusif. Siswa yang pemalu bisa lebih berani berpendapat melalui tulisan digital mengenai dilema etika. Efektivitas retensi. Hasilnya nyata, teknologi interaktif meningkatkan keterlibatan siswa hingga 90%, lebih dibandingkan metode ceramah konvensional. Ini adalah fakta yang harus kita optimalkan. Roadmap implementasi bagi guru. Preparation. Aksi nyata pendidik yaitu memilih platform sesuai karakteristik materi akidah. Fokus suaranya kesiapan media. Yang kedua, delivery. Aksi nyata pendidik mengintegrasikan teknologi di tengah sesi belajar aktif. Fokus suaranya pengalaman belajar. Yang ketiga, evaluation. Aksi nyata pendidiknya menggunakan quiz untuk umpan balik instan. Fokus suaranya data akurasi nilai. Yang keempat, reflection. Aksi nyata pendidik evaluasi apakah teknologi membantu kedalaman spiritual. Fokus suaranya kualitas akhlak. Bagaimana memulainya? Bisa dimulai dari persiapan yang matang, penyampaian yang interaktif, hingga evaluasi yang berbasis data untuk melihat perkembangan karakter siswa. Visi cerdas, digital, mulia akhlak. Tujuan akhir teknologi dalam PAI bukan hanya penguasaan alat, tetapi pembentukan jiwa yang kokoh dalam tauhid dan luhur dalam akhlak di tengah badai informasi digital. Mari kita terus berinovasi untuk pendidikan Islam yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.